Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalillah, wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati Dr. Andes Ahmad Basir selaku mentor peserta seminar laporan orientasi pengenalan dan etika P3K Jawa Tengah gelombang 10 angkatan 53-57 serta Bapak Tri Eko Purnomo SPD selaku pengumpan pada seminar hari ini, dan juga Bapak Ibu guru yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita telah menerima salah satunya adalah nikmat sehat ya. Dan juga mungkin ada nikmat bahagia. Nah, di mana pada hari ini Bapak Ibu bisa melaksanakan seminar laporan orientasi pengenalan dan etika P3 Jawa Tengah gelombang 10. Salawat serta salam selalu tercurahkan pada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semuanya sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati dan juga Bapak Dr. Andes Ahmad Basir selaku mentor pada hari ini, izinkan saya membacakan susunan acara seminar laporan orientasi pengenalan nilai dan etika yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian yang kedua pemaparan, kemudian yang tiga tanggapan atau sesi tanya jawab, kemudian yang keempat adalah pengesahan hasil laporan, diakhiri dengan penutup. Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan bacaan basmalah acara ini bisa berjalan sesuai dengan harapan, dan tentunya harapan bagi Bapak Tri Eko Purnomo SPD. Langsung saja Bapak Ibu untuk acara yang berikutnya, yaitu pemaparan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Pada kesempatan hari ini saya kenalkan dulu ya, beliau yaitu Bapak Eko atau Tri Eko Purnomo SPD. Ya, jabatan beliau yaitu ahli pertama guru geografi. Itu yang unit kerjanya ada di SMA Negeri 1 Bantarsari, dan atasannya adalah Dr. Andes Mardiono MPD. Langsung saja kepada Bapak Eko Purnomo, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Ahmad Basir selaku Kepala SMA Negeri 1 Kedungreja sekaligus sebagai mentor orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja SMA Negeri 1 Bantarsari Provinsi Jawa Tengah tahun 2024. Izin untuk berdiri Pak Basir. Tadi sudah diperkenalkan oleh moderator, betul, nama Tri Eko Purnomo, jabatan ahli pertama guru geografi, unit kerja di SMA Negeri 1 Bantarsari. Kemudian kepala sekolah Bapak Dr. Andes Mardiono. Izin untuk menyampaikan laporan hasil orientasi pengenalan
nilai dan etika instansi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Provinsi Jawa Tengah tahun 2024. Yang pertama adalah rencana hasil kerja atau RHK. Dokumen yang berisi rencana atau target kerja yang harus dicapai oleh seseorang atau sebuah tim dalam periode tertentu. Biasanya RHK disusun di awal periode kerja, baik bulanan, triwulan maupun semester. Dan di dalamnya mencakup tujuan, sasaran, serta indikator kinerja yang jelas dan terukur. Isi RHK meliputi yang pertama adalah rencana kerja yang akan dilakukan. Rencana kerja yang akan dilakukan untuk mencapai target yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua, indikator kerja sebagai tolak ukur yang digunakan untuk menilai pencapaian kegiatan tersebut baik dari segi kuantitas, kemudian kualitas, maupun waktu pelaksanaannya. Kemudian yang ketiga, untuk bahan baku sebuah produk target sasaran atau hasil yang diharapkan dalam periode waktu tertentu yang dapat diukur dengan indikator kinerja. Kemudian yang keempat, output dari kegiatan yang dilakukan seperti dokumen, laporan atau produk lain yang relevan. Kemudian terakhir yang kelima, nilai dan prinsip-prinsip dasar seperti akuntabilitas, kompetensi, kerjasama dan inovasi yang harus diterapkan dalam pencapaian hasil kerja. Kemudian fungsi dari RHK untuk membantu dalam perencanaan, pemantauan dan evaluasi kinerja tenaga pendidik dan staf administrasi. RHK memainkan peran penting dalam mewujudkan lingkungan belajar yang efektif dan mendukung peningkatan kualitas pendidikan melalui perencanaan dan pemantauan yang sistematis. Kemudian RHK yang akan saya sampaikan ada 6 poin, ada 4 poin di sini. Yang pertama adalah terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga pendidikan. Rencana hasil kerja meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah dan atau pengawas sekolah. Target 1 dokumen dalam 1 tahun. Kemudian penerapan nilai-nilai berakhlak yang pertama adalah membuat jadwal pelatihan mandiri. Yang kedua, melakukan pelatihan mandiri. Setelah kita membuat jadwal, kira-kira waktunya kapan dalam 1 tahun itu, kemudian segera dilakukan eksekusi atau pelatihan secara mandiri. Kemudian yang kedua, terkelolanya pelaksanaan pembelajaran yang berfokus pada implementasi kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP. Rencana hasil kerja terlaksananya pembelajaran melalui perencanaan dan perangkat penilaian atau asesmen yang mengacu pada kurikulum operasional satuan pendidikan. Target dalam 1 tahun 1 dokumen atau 100%. Kemudian penerapan nilai-nilai berakhlak yang pertama adalah melakukan presensi saat pembelajaran. Yang kedua, melakukan rekapitulasi. Kemudian yang ketiga, terkelolanya penugasan guru dan tenaga pendidikan untuk mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas. Rencana hasil kerja meningkatnya kerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai guru piket. Kemudian target dalam 1 tahun 1 dokumen atau 100%. Kemudian penerapan nilai-nilai berakhlak yang kita terapkan yang pertama adalah melakukan konsultasi sebagai bentuk
diskusi dari pimpinan untuk tercapainya kerjasama yang lebih baik. Kemudian yang kedua, mencari referensi dari berbagai sumber untuk dipelajari. Kemudian yang ketiga, menghargai saran dan masukan dari teman sejawat atau mungkin dari mentor. Yang keempat atau yang terakhir, tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan atau KSP yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran. RHK atau rencana hasil kerja, tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan atau KSP sebagai acuan dalam peningkatan pembelajaran. Target dalam 1 tahun 1 dokumen atau 100%. Kemudian penerapan nilai-nilai berakhlak. Yang pertama lakukan kombinasi ya, sebagai bentuk diskusi pada pimpinan untuk terciptanya kerjasama yang lebih baik. Yang kedua, mencari referensi dari berbagai sumber untuk dipelajari peserta didik dan bekerjasama dengan teman sejawat serta memperhatikan keselarasan antara metode yang digunakan dengan kondisi peserta didik. Yang ketiga, menghargai saran dan masukan yang diberikan rekan sejawat dan mentor. Itu tadi pemaparan RHK dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Waktu selebihnya saya kembalikan ke moderator. Berikan aplaus terlebih dahulu untuk Bapak Tri Eko Purnomo yang sangat luar biasa. Wah, ada fotonya Mbak Neva ini. Oke, Bapak Ibu, langsung saja untuk acara berikutnya itu sesi tanya jawab. Monggo, kalau ada dari Bapak Ibu yang mau bertanya atau langsung saja oleh Bapak Ahmad Basir. Monggo. Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Langsung saja berkaitan dengan pemaparan yang luar biasa oleh Bapak Tri Eko Purnomo. Ini dari SMA Negeri 1 Bantarsari, mata pelajaran geografi. Tentunya apa yang sudah tadi disampaikan kami ya sebagai mentor, sebagai kepala sekolah juga di sini sangat berharap kepada panjenengan apa yang sudah dipahami kemudian bisa diaplikasikan, diwujudkan, khususnya adalah nilai-nilai core value dari ASN, yakni berakhlak. Semuanya saja ya tentunya ketika diterapkan, diaplikasikan di dalam kegiatan pembelajaran, khususnya ini karena panjenengan sebagai guru, juga bisa saja panjenengan diberi amanah di sekolah oleh kepala sekolah sebagai wali kelas, sebagai barangkali bendahara atau sebagai guru piket dan lain-lain. Tentunya semuanya nilai-nilai ini bisa diterapkan. Kami yakin ketika panjenengan semuanya bisa menerapkan dengan baik, makna ini menjadi kebaikan untuk institusi panjenengan. Berkaitan dengan ini saya menyoroti tentang RHK poin 4. Ini tentang penyusunan KOSP. Jadi panjenengan selaku guru tentunya juga berperan di dalam menyusun KOSP. Bagaimana Bapak selaku guru geografi ya ikut menyusun atau langkah-langkah panjenengan di dalam mendukung penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan agar hasilnya itu bisa berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran di tempat panjenengan bekerja. Semoga untuk ditanggapi. Terima kasih atas tanggapan dari Bapak Dr. Andes Ahmad Basir. Izin menjawab terkait dengan rencana langkah-langkah KSP.
Oke, langkah-langkah penyusunan KOSP yang pertama tentunya kita melibatkan dari beberapa stakeholder di dalam satuan pendidikan. Misal kita ambil contoh, ada guru mapel di sana, kemudian kepala proyek tentunya, kemudian ada juga perwakilan dari beberapa siswa. Dengan harapan kita melibatkan siswa itu atau dengan kata lain, siswa itu menurut pandangan kita itu punya pemahaman atau pengetahuan terkait dengan kebutuhan-kebutuhan di dalam kelas. Gitu. Jadi siswa sengaja kita libatkan karena siswa dianggap paham terkait dengan kebutuhan yang diperlukan di dalam kelas. Kemudian yang kedua, selain guru, kemudian kepala program, kemudian siswa, yang kedua adalah merencanakan kegiatan, dan kegiatan itu berfokus pada siswa dengan menggunakan metode pembelajaran, tentunya pembelajaran yang berpusat pada siswa. Misal kita ambil contoh tadi sudah pernah dipaparkan, yang pertama adalah menggunakan model pembelajaran, misal ada project based learning, kemudian atau mungkin model-model yang lain sekiranya itu bisa membangkitkan semangat siswa untuk mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan project atau mungkin problem siswa itu, atau problem based learning. Kemudian yang ketiga tentunya terkait dengan standar kompetensi. Kita juga harus membuat atau merancang standar kompetensi yang dimana standar kompetensi itu meningkatkan potensi-potensi budaya setempat yang ada di sekitar, misal di sekitar SMA Bantarsari atau mungkin di dalam sekolah itu sendiri. Kira-kira potensi apa yang perlu kita gali atau potensi apa yang perlu kita maksimalkan. Kemudian yang keempat tentunya dari rangkaian 1, 2, 3 tadi, tidak lupa kita mengevaluasi kira-kira kegiatan atau rancangan kegiatan yang kita rancang itu sesuai dengan ekspektasi kita atau tidak. Atau mungkin dengan kata lain tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas dari pembelajaran itu sendiri. Saya rasa itu, Pak. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Ini luar biasa, saya kira cukup nih untuk kegiatan seminar Bapak Trieko. Monggo untuk dilanjutkan, moderator. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan dan apresiasi yang setinggi-tingginya buat Bapak Trieko Purnomo yang sangat luar biasa. Setelah dipaparkan dan dipresentasikan tentulah akan lebih lengkap ketika diteruskan dengan penanda tangan. Kepada beliau Bapak Ahmad Basir dipersilakan. Pak. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Dr. Andes Ahmad Basir selaku mentor, rangkaian acara demi acara telah kita lalui bersama, dan tentulah acara ini berjalan sesuai dengan harapan khususnya Bapak Trieko Purnomo SPD. Saya selaku membawa acara dalam membawakan acara sepatah dua patah, sikap, pola dan lain sebagainya tentu kurang berkenan. Saya secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.